Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel aku, Mami Kidos. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih kembali lagi dengan suara aku yang bindeng-bindeng ini ya, Mams, karena aku masih dalam keadaan flu juga ya, Mams ya, dan aku juga masih sakit tenggorokan untuk sekarang. Nggak tahu kenapa cuacanya emang masih ekstrim sampai hari ini ya, Mams ya, apalagi di daerah Bandung masih hujan terus panjang hari. Nah, mengawali aktivitas aku kali ini, aku ini lagi baru nganter kakak sama ponakan aku pergi ngaji. Terus aku itu tadi beli telur ke Yomat ya, Mam ya. Untuk harga telur 1 kilonya di 28.500. Nah, lanjut ini aku bikin untuk cemilannya kakak. Biasanya dia itu pengen yang aneh-aneh, jadi dia tuh itu lihat di TikTok gitu. Akhirnya aku bikinin dia kayak rolade telur gitu, diisi sama irisan buncis, bawang daun, sosis, sama wortel gitu, Mams. Itu tuh aku rebus, terus aku potong-potong gitu, terus aku masukin freezer, nanti tinggal digoreng. Lanjut, jadi sebelumnya aku udah pernah bilang ya, aku sempat beli untuk file dada ayam sama tahu putih. Jadi rencananya itu sebelumnya aku mau bikin rolade, tapi karena tadi udah bikin rolade telur, jadi aku pindah haluan. Akhirnya aku bikin gyoza aja, Mams. Kebetulan suami juga beberapa hari yang lalu sempat mention untuk bikin gyoza. Nah, bedanya gyoza itu apa sih, Mams? Jadi sebetulnya kalau misalkan untuk kulitnya itu pakai kulit pangsit yang basah, cuma untuk adonannya aja. Jadi ini aku pakai tahu putih karena stok di kulkas itu masih ada tahu putih. Terus aku blender aja tahu putihnya, sama aku blender juga dada ayam filenya. Terus aku kasih penyedap rasa garam dan merica bubuk. Terus aku kasih juga saus tiram. Untuk sayurannya aku kasih wortel, irisan wortel sama daun bawang aja, Mams. Nah, untuk bumbu halusnya itu bawang putih, bawang merah dicampur sama jahe ya, Mams. Jadi kalau misalnya gyoza itu ciri khasnya dia akan kerasa rasa jahenya gitu. Nah, untuk lipatannya kayak gini ya, Mams. Jadi aku juga baru cek tutorialnya di YouTube. Jadi ini aku baru pertama kali bikin ya, Mams, dan alhamdulillah langsung berhasil gitu. Nah, ini aku kukus dulu untuk gyozanya selama 15-20 menit. Nanti setelah dikukus itu hasilnya akan seperti ini. Alhamdulillah ya, ini tuh baru pertama kali dan hasilnya cantik banget. Terus nanti ini aku mau masukin kulkas atau freezer gitu, Mams. Dan kalau misalkan memang mau dikonsumsi, nanti tinggal digoreng aja. Goreng keringnya itu dengan minyak sedikit ya, Mams, kayak gini. Ini tuh aku nyobain sekitar 5 pieces aja dulu. Mau aku kasih tester untuk suami aku karena dia kan request ya, pengen langsung digoreng kayak gini. Ini aku gorengin aja. Oke, untuk hasilnya, Mams, kayak gini. Alhamdulillah ya, ini tuh udah jadi dan jadi cemilannya suami aku langsung. Nah, lanjut ke kegiatan selanjutnya. Karena tadi aku udah bikinin untuk gyozanya, akhirnya aku minta suami karena dia lagi libur, aku request dia bikinin chicken stick karena tadi aku masih punya sisa file dada ayamnya. Alhamdulillah ternyata suami aku mau, jadi akhirnya kita masak-masak bareng gitu ya, Mams ya. Ya sebenarnya quality time juga sih untuk aku sama suami aku kalau misalkan dia libur di rumah kayak gini. Jadi kita tuh biasanya ya masak-masak bareng atau misalkan bercanda-bercanda gitu sama anak-anak. Ya apapun lah, walaupun kita nggak keluar, apalagi ngeliat cuaca yang kayak gini, ya udahlah mending bikin aja kreasi di rumah gitu ya, Mams ya. Nah, alhamdulillah ini hasil kreasi dari suami aku. Untuk penampilannya ya cantik lah ya. Dan alhamdulillah enak juga loh, Mams. Lanjut kegiatan selanjutnya, ini tuh maghrib. Jadi suami aku mau ngajakin anak aku, kakak Keiza, untuk sholat berjamaah maghrib di masjid. Ini tuh dia mau bawa lato-lato gitu, cuma dilarang sama suami aku, jadi disimpan gitu. Ya alhamdulillah ya, mengajarkan anak untuk bisa sholat berjamaah di masjid itu tuh penting banget juga ya, Mams. Oke, ini tuh kegiatan di keesokan harinya. Jadi pagi-pagi ini tuh di hari Selasa, cuacanya itu mendung ya, Mams ya. Dan ini tuh agak hujan kecil gitu. Jadi sempat 3 hari yang lalu kakak itu sakit gigi. Dia itu ada gigi berlubang gitu di sebelah kanan atasnya. Terus aku bilang untuk periksa ke dokter giginya itu setelah giginya nggak sakit. Nah, jadi aku memutuskan untuk ngajak kakak Keiza ke dokter gigi dan izin dulu ke sekolahnya. Nah,
sebelum ke klinik dokter giginya, ini tuh aku pergi dulu ke pasar Simpang. Jadi sebelum klinik itu ada pasar Simpang gitu. Aku tuh beli beberapa bahan. Jadi aku rencananya akan bikin satu resep gitu, dan aku beli bahan-bahan yang kurangnya ke pasar Simpang ya Mams ya. Nah ini aku udah nyampe sama kakak di klinik Unpad yang biasa kita datengin kalau misalkan mau periksa atau cek giginya kakak. Ini tuh aku dapat nomor antrian 29 dan alhamdulillah ini tuh nggak ngantri, jadi langsung dipanggil gitu ya Mams. Nah kebetulan hari ini tuh sepi, mungkin karena cuaca di luar juga lagi mendung dan hujan gitu, jadi kita tuh nggak terlalu ngantri lama gitu. Jadi Mams, aku tuh riskan banget sama kakak karena kan dia udah di 7 tahun ya, sedangkan banyak giginya yang berlubang gitu. Jadi aku takut kalau misalkan gigi barunya udah mulai tumbuh. Nah aku jadi periksa rutin untuk giginya kakak itu setiap 1 bulan sekali ya Mams. Jadi jangan bosan-bosan kalau misalkan ngeliat video aku untuk periksain kakak atau cek kakak ke dokter gigi gitu. Karena ya umur-umur segini tuh susah banget ya diaturnya. Kalau misalkan udah jajan tuh jajannya pasti ya namanya permen, kalau misalkan enggak es krim atau ya makanan-makanan manis gitu. Jadi untuk giginya kakak memang banyak banget yang berlubang sama keropos. Kalau misalkan nggak di cek atau misalkan dibersihin gitu, takutnya nanti malah berpengaruh ke gigi-gigi barunya gitu. Oke Mam, segini aja mungkin untuk daily vlog aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.